Itu mereka masukkan dalam kondisi yang tadi sampai Allah sudah mengatakan nanti akan ada kelompok yang mencampur adukkan budaya itu. Kata para ulama, kalau tidak bisa budaya mereka diikuti oleh umat muslim, mereka akan masuk ke dalam tradisi-tradisi umat muslim sedikit demi sedikit nilai agama. Akhirnya adalah mereka buat budaya mereka masukkan kepada kita. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Hari ini lebih banyak mengikuti tradisi mereka. Apa tradisi mereka? Perayaan-perayaan kecil-kecilan yang sekarang menjadi perayaan utama. Valentine, Hari Ibu, dan hari-hari yang lain. Itu tak ada gunanya. Tidak ada dalam Islam persoalan demikian. Tapi mereka masuki. Meskipun secara logika bagus, tapi itu merusak. Tradisi solawatan, baik apa tak baik? Tradisi solawatan baik apa tak baik? Tapi kalau tradisi solawatan dicampur dengan DJ, baik apa tak baik? Coba bayangkan. Tradisi-tradisi seperti ini, mengaji baik apa tak baik? Kalau mengaji dicampur dengan irama-irama yang tidak sejalan dengan agama, baik apa tak baik? Sehingga hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan oleh beliau, yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti, yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi, sesuatu yang sifatnya dahulu dosa menjadi satu hal yang abu-abu. Dari yang abu-abu menjadi sesuatu yang dibenarkan dari yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah, 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 78. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Ada sebagian golongan di antara mereka mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu. Mereka katakan sesuatu ini adalah dari Al-Quran, dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab. Ini bukan dari Alkitab. Ini bukan dari Al-Quran, bukan dari Injil, bukan dari Taurat. Ini perkataannya. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dia bilang ini dari Allah, tapi kata Allah ini bukan dari aku, bukan dari Allah. Kemudian dia bilang wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Kata Allah, mereka berdusta atas namaku. Wa hum ya'lamun, tapi mereka sadar tahu. Kalimat ini oleh para ulama, terkhusus ulama tafsir, menjadi satu hal yang cukup fenomenal hari ini. Kenapa? Karena pernyataan Allah ini seolah-olah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, seolah-olah apa yang disampaikan itu hari ini terjadi. Orang melakukan sesuatu, tradisi, amaliyah, perbuatan yang memang tidak bersandarkan kepada Al-Quran, dia katakan ini datang dari Al-Quran. Ada kok dalam Islam, ada, tapi ini tidak ada dalam Islam.
Ini loh yang diinginkan oleh Islam, tapi Islam tidak menginginkan hal demikian. Kemudian mereka berkata bahwa ini datang dari Allah. Dengan berani mereka mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, tapi sesungguhnya ini bukan dari Allah. Bahkan dengan beraninya lagi mereka mengatakan ini tradisi Rasulullah, tradisinya Muhammad, sunnah. Tapi itu bukan sunnah, tapi itu bukan tradisi. Disinilah mereka sebutkan, kata Allah, mereka berbohong. Wa yaquluna 'alal kadhib, mereka berdusta, mengatakan sesuatu yang dusta. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah atau namaku, kata Nabi, maka bersiaplah mengambil tempat di neraka, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu tulisan oleh seorang Syekh Sulaim mengatakan begini, ada upaya, bahasa lainnya, bahasa agak gaulnya begini, infiltrasi budaya barat ke dalam Islam. Ada bahasa lain disebutkan begini, mencampur adukkan budaya kolonialisme, liberalisme, Yahudi dan Nasrani itu ke dalam budaya Islam yang kelak oleh umat muslim mengikuti. Sampai Nabi sebutkan dalam hadisnya begini, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha min ummati. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai umatku mengambil bi ahadil qurun, mengambil sedikit atau salah satu daripada tradisi dan kebudayaan sedikit orang-orang sebelum mereka, shibran bi shibrin, kata Nabi, sedikit demi sedikit, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Artinya sedikit demi sedikit budaya itu akan diikuti, tradisi itu akan diikuti. Atau kalau mereka tidak mengikuti tradisi tersebut, tradisi asli Islam itu akan dicampuri. Ini penting untuk dipahami. Faqila ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kafaris wa Rom, seperti Persia dan Roma. Kemudian Nabi bilang, wa minan nasi illa dhalik, kalau bukan itu siapa lagi? Satu. Tapi di dalam hadis yang lain justru berbeda. Kata Nabi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin. Sungguh sangat akan mengikuti dari umatku sedikit demi sedikit orang-orang tradisi-tradisi sebelumnya, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku jahra dabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wal nasara, qala faman. Kata Nabi, umatku akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu sedikit demi sedikit. Sahabat bertanya, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi sampaikan, kalau bukan itu siapa lagi? Jadi ada dua hadis. Yang pertama Faris wa Rum, ada kebiasaan Persia dan kemudian kebiasaan Roma. Ada tradisi Yahudi, ada tradisi daripada Nasrani. Kemarin kami berbincang cukup lama dengan Kiai Haji Dr. Mustafa Umar terkait persoalan Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan begini, ini sangat bisa diterima dan masuk akal, dan agenda yang terselubung di balik itu. Sebelum masuk pernyataan beliau, saya mengutip satu pernyataan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Salah satu agenda terbesar yang ingin dimasuki oleh kaum Yahudi adalah, sudah pernah kita sampaikan di sini, itu adalah agama. Ini persoalan agama. Jadi perang agama itu harus didahului dengan perang yang lain, meskipun akarnya adalah
Sehingga kalau kita lihat hari ini, politik mana yang tidak pakai duit? Artinya urusan politik harus dengan uang. Semua urusan apapun hari ini itu harus dengan uang. Jadi kaum Yahudi itu punya program untuk menghancurkan satu agama. Dia tak langsung ke agamanya, dia cari dulu cara. Ini bahasa lainnya proxy war itu. Mereka cari dulu nih langkah-langkah yang terbaik untuk menghancurkan negara-negara tersebut. Akhirnya dari ekonomi, dari persoalan ekonomi, itu bisa menimbulkan permasalahan dan perselisihan yang besar. Sampai harus perang negara. Itu persoalan. Maka kata, merujuk kepada pemahaman Ustadz Mustafa itu, kata beliau, hari ini itu Nasrani itu ditunggangi oleh kelompok Yahudi. Seolah-olah kita ini berperang dengan Nasrani. Pada hakikatnya mereka yang menunggangi. Memang Yahudi karena jumlah mereka yang sedikit, mereka sebenarnya sadar diri kekuatan mereka terbatas. Tapi dengan poin ekonomi tadi, kekuatan ekonomi tadi, dia bisa menggerakkan Nasrani, yang dengan Nasrani ini bisa berperang dengan yang lain, dan dia bisa menunggangi itu. Berpikir lama saya dari pernyataan beliau itu, dari Dr. Mustafa Umar itu kan. Saya bilang, tapi Ustaz, kalau merujuk kepada pemahaman Palestina, sampai beliau katakan, ya kata dia, persoalan Palestina itu adalah persoalan paling utama yang hari ini ditunjukkan dengan dua sisi sekaligus. Satu, ditunjukkan akan lemahnya umat muslim dalam persoalan jihad itu. Sehingga ditampakkanlah, maaf ya, nanti dipotong sendiri. Ditampakkanlah Hamas dan gerakan-gerakan keislaman atau gerakan-gerakan Islam yang kuat. Dalam model ini ditunjukkan salah satu bentuk jihad, kata beliau. Sekarang persoalannya, perhatikan baik-baik, kata beliau. Ini saya mengukilkan perkataan beliau. Semua dunia hari ini melihat ini ada yang sangat kecil dan ada yang sangat besar. Anggaplah yang besar ini Amerika, yang kecil ini adalah Palestina atau Gaza. Sampai beliau berani katakan, negara Arab mana yang hari ini kaya, punya perhatian besar terhadap negara yang kecil atau Gaza ini. Ini yang hadir ketika itu, yang ikut diskusi, diam nih. Kemudian beliau katakan lagi, kemana kacamata dunia hari ini? Mendekat kepada yang besar atau mendekat kepada yang kecil, kata dia. Di sini kita lihat, Pak. Saking berhasilnya kaum Yahudi membuat Amerika pada hakikat yang kelak ditinggalkan, yang digunakan tangan mereka untuk menguasai dunia, pada hakikatnya di belakang mereka ini adalah Yahudi, kata beliau. Artinya apa? Mata yang begitu luas hari ini itu memandang kepada Amerika. Sehingga sorotan terakhir mereka dalam satu bentuk kalimat yang pernah disampaikan oleh, mohon maaf, Soeharto pada masanya, dengan kelompok kecil religius yang dipanggil oleh Amerika untuk membuka kacamata dunia bahwa kelompok kecil ini teroris. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Coba bayangkan, pengendalian ekonomi oleh sekelompok masyarakat yang kecil mampu memegang dunia. Ini kalau kita urut sebenarnya dari sejarah, itu Amerika itu memang begitu, Pak. Ketika ada namanya American Dream, Bapak Ibu boleh lihat video singkat judulnya American Dream. Itu nampak sekali bagaimana cara Amerika itu menguasai. Tapi sesungguhnya bukan mereka yang bermain. Ada namanya secret society namanya, masyarakat rahasia.
Ternyata masyarakat rahasia ini itulah yang membangun bank itu. Mereka punya bank sendiri, bukan bank dunia, tapi bank sendiri. Nah, bank sendiri inilah kemudian yang menguasai dunia dalam aspek sejarah itu. Sehingga ini perang pemikirannya di sini, Bapak Ibu. Sampai dikatakan sama beliau, saya tanya sama beliau, sekarang posisi kita umat muslim ini seperti apa? Itu dulu saya tanya sama beliau. Posisi umat muslim ini seperti apa? Posisi kita hari ini, kata beliau itu, mau mengikuti yang kecil. Mata kita nih tertuju pada yang kecil atau tertuju pada yang besar. Kita mau mencari keuntungan dari yang kecil atau keuntungan dari yang besar. Kemudian saya jawab begini. Orang beriman pasti akan kembali ke Gaza. Maksudnya, orang beriman pasti akan melihat ke Gaza, pasti akan punya perhatian kepada ke Gaza. Apa jawaban beliau? Itu yang harus kita tegakkan hari ini. Nasihat beliau yang beliau sampaikan kepada kami ketika itu, jangan pernah berhenti berjihad. Ini nasihat dalam menurut saya. Jangan pernah berhenti berjihad. Sampai saya katakan begini, Ustaz, mohon maaf, dalam beberapa bulan ini terasa capek, Ustaz, saya bilang, ketika berkeliling untuk menyampaikan persoalan seperti ini. Apa jawaban beliau? Jangan pernah mencair. Beliau kasih contoh Syekh Ahmad Yasin dari pejuang Palestina itu. Syekh Ahmad Yasin. Apa kata beliau? Berapa lama beliau menjadi orang yang berani menegakkan itu di kondisi yang saat ini terjadi di Palestina. Di situ Bapak Ibu kemudian kita berpikir, beberapa bulan dari perbuatan atau tahunan, mungkin hanya 10 tahun paling lama dalam bentuk jihad yang kita lakukan, tak sebanding dengan perjuangan teman-teman di Palestina, terkhusus gerakan Hamas untuk membangun kembali. Yang diinginkan sama mereka bukan hanya sekedar Palestina, izzatul Islam, kemuliaan agama Islam. Nah, di sini ingin saya sampaikan Bapak Ibu dari kalimat yang tadi kita katakan. Saking seriusnya mereka merusak kita ini, itu mereka masukkan dalam kondisi yang tadi sampai-sampai Allah sudah mengatakan nanti akan ada kelompok yang mencampur adukkan budaya itu. Kata para ulama, kalau tidak bisa budaya mereka diikuti oleh umat muslim, mereka akan masuk ke dalam tradisi-tradisi umat muslim, mereka akan rusak tradisi-tradisi Islam. Kita ambil contoh. Tapi jangan ada tersinggung ya. Ini agak kurang enak didengar. Ada tradisi Melayu yang bagus. Mandi belimau. Jadi tidak bagus lagi dengan isi penuh kemaksiatan ketika dibuat di tempat terbuka. Coba bayangkan ketika Eropa di era tahun 1970 ke atas. Bagaimana sulitnya membuka pakaian mereka itu. Tidak mau mereka. Apa kata mereka? Tradisi kerajaan Romawi yang mulia itu yang menutup. Jadi orang zaman dulu pakaian itu sampai di bawah lutut. Itu tradisi Eropa zaman dulu. 1980-an ke atas terjadilah inovasi dan perubahan dalam gaya berpikir yang tadi cukup liberal tadi. Kebebasan berpikir diangkat. Inilah kemudian menjadi persoalan. Mulailah orang-orang berpakaian. Sehingga tradisi ini Bapak Ibu diadopsi. Tradisi pacaran, tradisi buka-bukaan, tradisi pakaian dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang lain sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dimasukkanlah dan dibawa pada negara Eropa tersebut. Padahal dulu kalau kita mau merujuk, kurang besar apa Andalusia itu? Bukan kecil. Andalusia itu besar. Pengaruhnya besar. Sampai-sampai semua orang tahu, semua negara tahu, semua sejarah menceritakan tentang kekuasaan Andalusia. Artinya apa? Pemahaman itu besar. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kondisi Eropa berubah drastis ketika pemikiran-pemikiran itu dibebaskan.
Dan ini yang terjadi hari ini. Masuklah salah satu keinginan kaum orientalis itu adalah merusak pola pikir kita tadi, merubah segala tradisi, hanya tujuannya satu, menggeserkan sedikit demi sedikit nilai agama. Akhirnya adalah mereka buat budaya mereka masukkan kepada kita. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Hari ini lebih banyak mengikuti tradisi mereka. Apa tradisi mereka? Perayaan-perayaan kecil-kecilan yang sekarang menjadi perayaan utama. Valentine, Hari Ibu, dan hari-hari yang lain. Itu tak ada gunanya. Tidak ada dalam Islam persoalan demikian. Tapi mereka masuki. Meskipun secara logika bagus, tapi itu merusak. Secara logika bagus, tapi merusak. Kemudian ketika mereka tidak berhasil, atau mereka belum terlalu berhasil merusak daripada budaya mereka, dia buat budaya dia, tidak banyak yang mengikuti atau banyak yang mengikuti tapi belum berhasil secara utuh, dia masukkan nilai-nilai liberalisme tadi dalam budaya-budaya dan tradisi-tradisi kita. Warisan-warisan peninggalan kita. Kita ambil contoh. Dalam aspek sejarah, mandi belimau ni apa? Dalam aspek sejarah. Kaji dulu dalam aspek sejarah. Biar kita tahu sejarah mandi belimau ni apa. Tapi kenapa kok sekarang terjadi pergeseran nilai? Kok mandi belimau itu tempatnya terbuka, bercampur laki-laki perempuan? Oh, ini persoalan. Sehingga tradisi-tradisi seperti ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dulu pernah kita sampaikan kalau saya tak salah. 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran itu. Salah satu di antara karakter jahiliyah adalah mengikuti tradisi jahiliyah. Hukmul jahiliyah, dhannal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Ada 4. Yang pertama, kata Allah, itu tentang dhannal jahiliyah. Bayangkan orang zaman dahulu, ketika Allah tidak memberikan bantuan kepada mereka dalam perang Uhud, apa kata kaum munafik? Seolah-olah Allah itu tidak memberikan bantuan kepada kami. Dhannal jahiliyah. Mereka berfikir bahwa Allah tidak memberikan bantuan kepada mereka. Hanya sebatas itu. Kalau sekarang tidak. Jahiliyah sekarang dalam pola pikir itu jauh lebih jahiliyah lagi daripada orang zaman dahulu. Apa yang kita maksud? Hari ini umat muslim justru berfikir bahwa Allah itu sama sekali tidak kuasa. Hari ini umat muslim berfikir sama seperti Yahudi, sama seperti jahiliyah, sama seperti Nasrani, sama seperti kelompok Ramawi, orang-orang terdahulu. Apa pikiran mereka? Tidak ada Tuhan. Artinya apa? Akal. Sehingga orang sekarang berfikir begini. Ketika mereka bercampur laki-laki dan perempuan, apa mereka katakan? Kan cuman sekedar, kan cuman sekedar. Kan cuman ini, kan cuman itu. Ketika tradisi mandi belimau dibuat di tempat terbuka, bercampur laki-laki dan perempuan, jawaban mereka sederhana. Kan cuman, kan kami pakai, kan kami menutup aurat. Coba bayangkan. Ini gaya berfikir jahiliyah begitu. Bayangkan ketika kaum munafik itu berkata kepada Nabi, kan cuman begini, kan cuman ini, kan cuman itu. Sama Pak. Ketika Nabi Musa selesai daripada dikejar Fir'aun itu, apa kata jamaah masyarakat Nabi Musa ini? Berjalan mereka menuju Bukit Tursina. Ketika di perjalanan mereka lihat ada orang kemudian menyembah patung. Apa jawaban mereka? Ini sudah selamat. Sudah selamat dari kejaran Fir'aun. Apa kata mereka? Musa, cobalah kau bangunkan bagi kami, kau buat untuk kami patung. Patung sapi jadilah. Kan sapi itu adalah hewan kehormatan. Hewan kehormatan nenek moyang kita. Kau buatlah patung untuk kita. Baru selamat daripada kejaran Fir'aun. Sudah diajak oleh Musa untuk menyembah Allah. Di tengah perjalanan yang sudah diselamatkan, belum lama keselamatan itu diterima, mereka sudah minta kepada Musa untuk dibuatkan patung. Apa patung yang dibuat? Minta dibuatkan patung binatang, sapi, yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Coba bayangkan.
Tidak sampai di situ. Apa kata Nabi Musa? Kalian ini sudah orang yang paling beruntung. Apa kata dia? Kan cuman sekedar menghargai. Kan cuman sekedar menghargai. Ada kelompok yang lain kemudian bilang begini, kan cuman sekedar menghormati. Itu pada Nabi Musa. Baru selamat, nabinya di situ dua. Nabi Harun, Nabi Musa. Dua-dua nabi di situ masih bisa minta buatkan patung dengan dalil menghargai dan menghormati. Coba bayangkan. Apa kata Nabi Musa? Kalian sudah orang yang paling beruntung daripada mereka yang menyembah tadi. Berjalan, Pak. Setelah berjalan, dalam kondisi berjalan mereka lapar. Mereka bilang sama Musa, Musa, mintakan sama Tuhanmu, kami lapar. Dimintakan sama Nabi Musa berdoa kepada Allah. Datanglah itu manna wassalwa, makanan-makanan itu. Selesai makan perut kenyang, mereka bilang kami haus Musa. Musa berdoa kepada Allah, Nabi Musa. Dapat air, fanfajarat min husnata asyrata aina. Dipukulkan tongkatnya ke bukit tadi, memancar 12 mata air. Ini logika berpikir. Artinya Nabi Musa ketika itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Bani Israel, dengan catatan mereka tidak mau, jangan sampai keluar daripada kebenaran tadi yang sudah menyembah Tuhan. Singkat cerita, di tengah perjalanan sudah selesai mereka menginap di satu tempat. Turun perintah kepada Nabi Musa untuk mengambil tauhid ke Bukit Tursina. Apa jawaban Musa kepada Harun untuk meninggalkan aku titipkan manusia-manusia ini. Kata Nabi Musa kepada Harun, aku titipkan manusia-manusia ini agar mereka ini tidak keluar daripada jalurnya lagi. Berangkat Nabi Musa, pamit sama masyarakatnya. Balik Nabi Musa, mereka sudah menyembah patung kembali. Coba bayangkan, dua nabinya. Manusia hari ini begitu. Lebih parah daripada itu. Tuhan disembah iya, manusia disembah iya, patung juga iya. Tradisi juga lebih parah lagi. Artinya yang disembah bukan satu lagi, bukan dua lagi. Sudah banyak yang disembah. Mereka beriman. Apa kata mereka? Kami beriman kepada Allah. Tapi kan cuman menghargai. Menghargai tidak mesti menghalalkan yang haram. Menghargai tidak mesti menghalalkan yang haram. Ini persoalan kita, Pak. Sehingga tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama itu tidak dibenarkan dalam Islam. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apakah Islam agama anti budaya? Apa kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Sarkasi? Islam agama yang sangat tidak anti budaya. Bahkan Islam menghargai budaya. Kita ambil contoh. Nabi itu puasanya sebelum puasa Ramadan puasa apa? Asyura. Nabi puasa Asyura. Sebelum datang bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan, kewajiban Ramadan, Nabi berpuasa Asyura. Dan Nabi wajibkan bagi diri dia puasa Asyura itu. Itu tradisi siapa? Itu kaum Bani Israel yang memperingati Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Aku lebih berhak daripada Yahudi. Aku lebih berhak daripada Bani Israel. Kata Nabi. Nabi berpuasa Asyura. Sampai datang perintah puasa wajib bulan suci Ramadan. Mudarabah. Yang hari ini digadang-gadangkan oleh perbankan. Itu sebenarnya pada awalnya sistemnya itu sistem jahiliyah. Sistemnya kafir Quraisy. Orang Quraisy dulu. Dalam sistem bagi hasil. Diperbaiki yang rusak, dibenari yang rusak, sehingga nilai-nilai yang bermanfaat yang diambil. Dipakai sampai hari ini, Pak. Nabi tidak meninggalkan tradisi itu. Ketika Islam berkuasa dalam Fathul Makkah, menaklukkan kota Mekah, kunci dalam tradisi yang berhak memegang kunci Ka'bah ketika itu bukan orang Muslim. Dipakai sama Nabi. Fathu Mekah sudah terjadi, kunci Mekah dipegang orang Yahudi. Nabi sudah di Mekah. Mekah sudah dikuasai umat Muslim dalam penaklukan kota Mekah tersebut. Kunci Ka'bah bukan yang megang orang Muslim, yang megang orang Yahudi. Bukan berarti Islam meninggalkan tradisi, tidak.
Islam tidak meninggalkan tradisi. Islam tidak anti budaya. Islam tidak anti budaya. Yang harus diperhatikan, kita yang harus memperhatikan dengan serius budaya-budaya barat yang masuk ke kita. Itu merusak nilai kita. Atau yang kedua, kalau mereka tidak membawa budaya mereka ke sini, mereka akan masukkan nilai-nilai budaya, mereka campur adukkan dalam budaya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan ini itu persoalan kuat-kuatan. Ketika saya bertanya sama Ustadz Mustafa itu, apa kata beliau? Sekarang ini kuat-kuatan. Kuat mana? Kuat kita menjaga warisan dan budaya yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau kuatan budaya mereka? Sehingga perang hari ini itu perang budaya. Coba lihat salah satu moto beliau itu, pondoknya beliau itu, ada di situ disebut dengan heritage, warisan, peninggalan. Ternyata yang dimaksud sama beliau apa? Warisan di sini Al-Quran dan Sunnah. Yang diinginkan oleh beliau Al-Quran dan itu yang disampaikan oleh Nabi. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata dia, yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini pasti akan selamat dan tidak akan sesat. Apa dua tersebut, Pak? Al-Quran, Sunnah. Tapi coba bayangkan, hari ini sedang rame-ramenya, Pak. Dulu orang kalau melecehkan Al-Quran ditangkap. Dulu orang kalau melecehkan Islam ditangkap. Dulu orang kalau melecehkan Nabi Muhammad ditangkap. Sekarang terbuka bebas. Yang mau menginjak Al-Quran silahkan. Yang mau mengencingkan Al-Quran silahkan. Yang mau menghina Nabi silahkan. Yang mau menghina tradisi silahkan. Coba bayangkan. Tradisi solawatan baik apa tak baik? Tradisi solawatan baik apa tak baik? Tapi kalau tradisi solawatan dicampur dengan DJ, baik apa tak baik? Coba bayangkan. Tradisi-tradisi seperti ini, mengaji baik apa tak baik? Kalau mengaji dicampur dengan irama-irama yang tidak sejalan dengan agama, baik apa tak baik? Sehingga hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan oleh beliau, yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti, yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qardawi, sesuatu yang sifatnya dahulu dosa menjadi satu hal yang abu-abu. Dari yang abu-abu menjadi sesuatu yang dibenarkan. Dari yang haram. Haram jadi abu-abu. Dari abu-abu jadi yang halal. Artinya yang dibenarkan. Siapa yang buat? Yang buat siapa? Umat Muslim. Yang buat siapa? Kita. Di sini yang disampaikan sama beliau, jangan mencair. Kata beliau, jangan mencair. Maksudnya jangan melemah, kata dia. Terkadang Bapak Ibu, hal-hal seperti ini agak sulit untuk kita sampaikan dalam forum terbuka. Karena kadang-kadang rasionalisme, atau bukan rasionalisme, logika itu lebih tinggi daripada iman. Logika ini, akal ini lebih tinggi daripada iman. Sama dengan persoalan tadi disampaikan. Kenapa? Karena semua mata, semua akal berpikir kepada Amerika. Inilah alasan kenapa Donald Trump berani mengatakan Gaza akan kami ambil alih. Itu Pak. Ini persoalan. Andai kata betul dilakukan diambil alih, bisa Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi. Makanya kalau bahasa beliau semalam, beliau katakan, bukan Donald Trump yang menguasai Netanyahu, tapi Netanyahu yang menguasai Donald Trump. Ini penting. Artinya di sini sudah kelihatan kekuasaan di tangan kaum-kaum Yahudi, bukan di tangan yang lain. Maka kalimat itu disampaikan sama beliau, Nasrani ditunggangi oleh Yahudi. Saya tanya terus soalan kemudian, berarti betulkah perkataan Allah dalam Al-Quran bahwa Nasrani dan Yahudi itu tidak akan pernah senang dengan kita? Tidak akan, sampai pada akhirnya perang yang terakhir kata beliau itu bukan perang Nasrani dengan Muslim, tapi perang Yahudi dengan umat Muslim. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Perang yang terakhir itu, Malhamah itu perang antara Muslim dengan Yahudi. Perang apa?
dari hari ini kita sudah berperang. Perang budaya, perang bahasa, perang ekonomi, perang pendidikan. Pada akhirnya nanti adalah perang genjatan senjata. Bukan genjatan, perang senjata, perang fisik yang kelak kita akan hadapi. Dan setelah itu terjadi kiamat. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tergantung hari ini kekuatan kita menjaga diri kita dan keluarga. Dan nasihat beliau kemudian yang saya ambil dalam ayat Al-Quran, menjaga yang pertama keluarga, diri dan keluarga. Cuman tekanan beliau begitu. Apa kata beliau? Ibda' min nafsik, kata dia. Bisa enggak kau mulai dari dirimu sendiri, kata dia. Nembaknya ke kita, Pak. Artinya apa? Saking seriusnya beliau menyampaikan hal tersebut, sampai seriusnya beliau menyampaikan perkataan tersebut, beliau contohkan kepada kasus yang terjadi di Mesir. Ternyata di beberapa negara juga, saking seriusnya mereka, negara-negara yang sudah dimasuki oleh, mohon maaf, kelompok-kelompok liberalisme ini, sekulerisme ini, mereka memanfaatkan para alim, kata beliau, memanfaatkan para alim untuk menghancurkan satu dengan yang lain di tengah umat muslim itu sendiri. Kami diam di situ, Pak. Langsung saya tembak sama beliau. Berarti ada ulama su, Ustaz. Saya bilang begitu sama beliau. Apa jawaban beliau? Itu dia persoalan kita. Coba bayangkan, beliau menyampaikan persoalan yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Maka saya sampaikan persoalan. Kalau kami menyampaikan persoalan begini, bagaimana Pak Ustaz? Sampaikan. Memang harus disampaikan. Kata beliau begitu. Jangan mencair. Mereka puluhan tahun menjaga, kita baru sedikit gitu, baru bagian kecil, kata dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang hal tersebut saya sampaikan di sini untuk kembali untuk kembali meningkatkan semangat kita, Bapak Ibu. Motivasi bagi kita. Karena apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, karakter 4 jahiliyah itu disampaikan Nabi dalam hadis yang lain, pasti akan diikuti Yahudi dan Nasrani. Sedikit demi sedikit. Bapak Ibu lihat sekarang sedikit demi sedikit. Bukan yang mengikuti orang kafir, tapi hari ini umat muslim yang mengikuti itu. Nah, kembali kepada tradisi tadi Bapak Ibu. Berapa banyak budaya kita hari ini yang dimasuki oleh budaya-budaya barat, atau berapa banyak sekarang ini budaya-budaya kita yang awalnya bagus, tapi kemudian disisipi dengan nilai-nilai yang tidak baik, sehingga yang dipengaruhi adalah akal fikirannya. Bayangkan ketika kami katakan kepada seorang pemuda, tak usah kalian ikut lagi mandi beli mautu. Apa jawabannya? Kami cuma pengen cuci mata. Nah, coba bayangkan, Pak. Yang tujuan awal mandi beli mau untuk apa? Ingat Bapak Ibu, mandi beli mau itu bukan mensucikan hati. Bukan mensucikan hati. Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Kita mandi kemudian di tempat terbuka, meskipun berpakaian. Di mana letak suci hati kita? Mungkin ibu-ibu bisa tahan. Bapak-bapak, mata ini yang terjaga. Tidak bisa kita jaga, Pak. Sulit untuk menjaganya. Tapi mencampur adukkan sesuatu yang subhat, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang haram kepada yang halal, ini yang masalah. Maka biar didengar kepada pemerintah, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tradisi-tradisi yang seperti ini disalahgunakan. Jangan membuat tradisi yang keluar daripada nilai-nilai keislaman. Ini masalah. Sehingga jika tradisi ini bisa diperbaiki, itu lebih baik. Kan tidak mungkin buat mandi belimau, tapi di tengah laut itu dipasang tirai. Sampai ujung, dari ujung ke ujung dipasang tirai. Dibagi, sini laki-laki, sini perempuan. Seperti kedatangan Raja Salman di Bali. Itu dikasih tirai itu. Yang sebelah sini untuk masyarakat asing, yang sini keluarganya Raja Salman semua. Tapi kan dalam video tetap nampak. Itu persoalannya. Artinya apa? Gaya berpikirnya yang dirusak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pengerusakan yang sistematis mereka lakukan. Yang pertama,
kata para ulama, yang sistematis yang mereka lakukan ada 4 poin. Satu di antara 4 tersebut, dampak daripada kerusakan budaya tadi, dampak daripada campur aduk budaya barat ke dalam, itu pergeseran akhlak. Yang paling besar pergeseran akhlak. Itu darurat. Maka sekarang ini kita ini Bapak Ibu, kalau ada slogan Indonesia darurat, maka hari ini ada slogan Riau darurat. Ya. Darurat yang paling darurat bukan hanya narkoba, LGBT dan lain sebagainya. Darurat akhlak. Darurat moral. Dari mana asalnya? Itu asalnya, Pak. Campur aduk daripada pemikiran-pemikiran yang rusak masuk ke dalam, mereka gabungkan, mereka berikan kebebasan dan lain sebagainya dalam berinovasi dalam tradisi dan budaya, menggeserkan nilai-nilai agama, pada hakikatnya mati. Terakhir, sebelum saya tutup, apa kata Ustadz Mustafa Umar? Saya ingin menyampaikan kata-kata beliau. Kalaulah tidak ada Al-Quran, niscaya perselisihan akan terjadi. Kalaulah tidak ada Al-Quran, maka semua umat manusia hatinya pasti mati. Artinya apa yang beliau sampaikan? Kembalilah kepada warisan yang sudah ditinggalkan oleh Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ini persoalan-persoalan berat-berat pagi-pagi. Oh, untungnya berat ini. Silakan Atuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tradisi dan adat ini, Siap, Pak. apakah Kabupaten Kalbar itu pimpinan atau bupatinya atau masyarakat adatnya tidak memperhatikan hal-hal yang mandi bekas ya tadi, hal yang negatif? Ini persoalan dikembalikan kepada orang penguasa. Betul. Sama-sama. Kata beliau, persoalan mandi belimau kasai ini, apakah pemimpin itu tidak paham apakah ini baik ataupun betul? Sekarang kita lihat bagaimana tradisi yang dibenarkan oleh umat Islam, tradisi yang dibenarkan oleh Islam. Tradisi yang dibenarkan oleh Islam, tradisi yang tidak keluar daripada nilai-nilai syariat Islam. Jika tradisi ini dilakukan, kita ambil contoh. Adakah tradisi yang dibenarkan oleh Islam yang tidak keluar daripada Islam? Banyak, Pak. Tradisi-tradisi yang dibenarkan itu banyak. Kita ambil contoh. Ada tradisi-tradisi syukuran. Itu tradisi, Pak. Syukuran itu tradisi. Dan itu tak disalahkan. Tidak disalahkan. Kalau Bapak datang ke Jawa, di Jawa itu, Pak, kalau mereka sedang syukuran, kenduri. Tahu kenduri ya, Pak? Dibuatlah makanan dalam satu tampan. Dalam satu tampan itu makanannya bermacam-macam, beragam-beragam. Saya pernah sampai ke tempat Bantul itu, saya tanya sedalam-dalamnya tentang sejarah itu. Dan ada penelitiannya. Apa kata beliau? Peninggalan nenek moyang kami, makanan itu tidak boleh dicampur antara kering dan basah. Harus disesuaikan. Saya tanya, apa sebenarnya? Dan dalam piring itu tidak boleh lebih dari 5 atau 6. Saya tanya, mengapa harus begitu? Ternyata ada filosofinya sebelum kami taruh ini, Pak. Kata beliau, diarahkanlah kepada tetua mereka. Kalau bahasa kita ini orang adat. Disampaikan, ini rukun Islam, ini rukun iman. Ini rukun Islam, ini rukun Islam, rukun iman. Begitu diajarkan ke kami dulu. Kemudian tamu-tamu yang datang, duduk-duduknya itu harus kami sampaikan. Di mana tempat duduk mereka bagi laki-laki, di mana tempat duduk mereka bagi perempuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pernah ditanyakan kepada Profesor Dr. Yunhar Ilyas, Majelis Ulama Indonesia, salahkah yang dilakukan demikian? Tidak, kata beliau. Tidak salah. Baik, itu satu, Pak ya. Artinya sesuatu yang tidak keluar daripada jalur syariat. Yang kedua, saya tanya sama Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas, kalau seandainya budaya Islam, budaya-budaya tradisi-tradisi kita hari ini yang tidak bertentangan dengan Islam, bolehkah dilakukan? Boleh, kata beliau. Muhammadiyah memandang Maulid Nabi itu tradisi. Maulid Nabi itu tradisi. Muhammadiyah. Saya tanya sama beliau, Prof Yun, menurut Prof Yun Maulid Nabi bagaimana? Ini saya langsung tanya sendiri.
Apa kata beliau? Muhammadiyah memandang itu tradisi. Kalau tradisi ini tidak keluar daripada jalur Islam, tidak keluar dari nilai-nilai syariat Islam, tak ada masalah. Ikuti, tak ada masalah. Kalau mau ikut silakan, tak ikut tak ada masalah. Itu jawaban beliau, orang Muhammadiyah itu. Dan saya mengikuti beliau, karena waktu itu beliau menjabat sebagai Majelis Ulama Indonesia, wakil ketua. Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan pimpinan. Apakah pemimpin tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar? Ada dua kemungkinan. Pemimpin di akhir zaman itu dua. Satu, pemimpin yang memang menutup mata dia daripada kebenaran, ada. Namanya pemimpin yang zalim. Yang kedua, ada pemimpin yang benar-benar baik dan mengerti dan tahu. Dan ini pemimpin-pemimpin yang kita harapkan seperti itu. Dan kembali kepada pemimpin yang pertama tadi, pemimpin yang zalim. Nabi katakan banyak riwayat hadis tentang pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang di antara pemimpin-pemimpin yang zalim yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, pemimpin yang mencampur adukkan yang haram dengan yang halal, itu bagian daripada pemimpin yang zalim, kata beliau. Artinya apa? Jika pemimpin itu tahu mana yang baik dan mana yang betul, niscaya tidak akan mencampurkan mana yang baik dan mana yang betul. Tidak akan mereka campurkan. Tapi kalau tahu pemimpin itu baik dan buruk ini, dan bisa dibedakan, dan tradisi itu bisa dijalankan, tidak ada masalah. Nah, ini persoalan kita. Begitu atau aman tuh? InsyaAllah. InsyaAllah. Maka Bapak Ibu, kita sarankan, bagi yang mengerti, sampaikan kepada pimpinan. Kalau memang mau dibuat tradisi-tradisi untuk menjaga tradisi, jangan dicampur adukkan dengan yang haram atau yang subhat-subhat tadi. Terserah mau seperti apa dia buat, silakan. Tapi jangan campur adukkan. Yang menjadi persoalan kita adalah campur aduk ini yang menjadi masalah. Yang harusnya haram, jangan sampai kita justru menyediakan ladang kemaksiatan bagi orang. Kita tak pengen kemaksiatan. Kita para ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia dan para dai menjauhkan masyarakat daripada kemaksiatan. Justru kita yang menyediakan ladang kemaksiatan. Itu bertentangan itu. Terjadi Yazid ibn Muawiyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Terjadi di akhir kepemimpinan Daulah Umayyah. Yang membebaskan berfikir, yang sudah membiarkan, yang sudah mohon maaf sedikit demi sedikit mengatakan dosa besar itu tidak besar, cukup kecil. Coba bayangkan. Yang kita takutkan itu adalah dosa yang besar itu oleh masyarakat dianggap kecil. Itulah kelompok Murji'ah. Makanya pernah kita sampaikan di sini, namanya sekarang itu Murji'ah permisif. Kelompok Murji'ah yang permisif. Permisif itu apa? Yang memudah-mudahkan. Artinya apa? Dosa besar hari ini dianggap mudah. Makanya bercampur aduk laki-laki perempuan itu sebenarnya udah jelas haramnya Pak. Tapi dianggap hal biasa. Kan kami tidak zina. Coba bayangkan, andai kata ketika itu Menteri Pendidikan yang sebelum ini tuh, Nadiem Makarim itu, kalau sempat betul dilakukan sama dia dan di ACC peraturan itu, apa kata dia dalam poinnya itu, yang dikatakan berzinah itu kalau mereka diperkosa, kalau hubungan badan suka sama suka itu tidak zinah kata dia. Coba bayangkan, kan sedikit demi sedikit tuh mulai dimasukkan. Dan persoalan itu Pak, untungnya ada kelompok-kelompok yang punya perhatian itu untuk melawan keras hal demikian. Coba bayangkan kalau sempat itu betul terjadi. Coba bayangkan sekarang perhatian kita. Kata Dr. Mustafa Ahmad dengan lantang beliau katakan, manusia hari ini pragmatis. Itu beliau katakan. Apa maksudnya pragmatis? Orang nengok yang salah itu biasa aja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Lah bisa karena terbiasa. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Baik, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa membuka mata kita, bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap bertahan istiqamah dalam jihad. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bertahan di era yang modern di akhir zaman dengan bertahan dengan nilai-nilai agama, itu bagian daripada jihad, kata beliau. Mudah-mudahan ini jihad kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dimasukkan bersama golongan-golongan orang-orang yang jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin.
hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bil iman ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.